Ya, mitra bisnis, kita masih membahas masalah ketenaga kerjaan, di mana Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 10 juta orang yang mencari pekerjaan setiap tahunnya. Tapi di sisi lain, serikat buruh masih saja terus berdemo ya untuk meminta pemerintah menghapuskan sistem kerja alih daya alias outsourcing dan kenaikan UMP 8,5% hingga 10,5%. Nah, gimana komentar Anda mitra bisnis mengenai atau melihat kenyataan masih banyaknya masyarakat yang mencari kerja di tengah adanya permintaan penghapusan outsourcing yang sebenarnya memberikan peluang masyarakat untuk bekerja ini? Silakan. Anda bisa berkomentar di line telepon Pas FM dan juga WhatsApp call kita. Bicara outsourcing mau dihapus, kita maksudnya berkaca diri dulu lah ya. Kita sanggup nggak bersaing dengan itu mungkin maksud idealnya begitu. Nggak ada outsourcing ya, tiap tahun naik 10%, kemudian semua ada kerjaan. Masalahnya bisa apa enggak? Ya, dipikirin dulu, bisa nggak menciptakan iklim yang begitu? Terus sanggup nggak kita bersaing dengan negara lain? Mau nggak orang datang? Kan begitu masalahnya. Jadi bukan tataran ideal, kita akan begini, kayak Pak Prabowo ngomong, kita akan 8% sambil gebrak-gebrak meja. Masalahnya bisa apa enggak 8% itu? Urusin yang basic-basic dulu, korupsi ditangkepin ya, koruptor, jangan diampuni. Terus jangan boros-boros, efisiensi dong. Kabinet muncul terus, wamen ada, sabrek-abrek, komisaris BUMN, mau ngapain? Emang mereka bisa kerja, pertama. Kedua, kerjanya efektif nggak? Ketiga, ada nilai tambah nggak? Benar nggak ada pembenahan karena kontribusi mereka? Padahal negara bayarin duit, fasilitas, gaji, tantiem segala macam kan. Jadi itu dibenahi dulu Pak Prabowo. Kalau memang ada positif ya, negara kita hebat, semua berbondong-bondong antri pengen masuk invest di Indonesia, baru kita ngomong begitu. Kita nggak mau outsourcing ya, kita mau yang langsung, FDI kita mesti langsung, minimal bawa modal 2 miliar US dollar atau apa. Baru kita berhak pasang syarat gitu loh. Masalahnya ya mau minta ada outsourcing, ada nggak yang mau? Itu kan nggak semudah yang ngomongin lah ya. Jadi kalau harapan dengan kenyataan itu ditimbang-timbang dulu lah, jangan cuma obrol janji setinggi langit, pencapaiannya masuk ke bumi. Makasih. Ya, kalau menurut saya sih outsourcing sebenarnya strategi perusahaan ya dalam memanfaatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan dia. Misalnya kalau kegiatan bisnisnya itu meningkat, dia butuh tenaga kerja lebih, tapi ketika menurun, dia mengurangi tenaga kerja. Nah, outsourcing itu tuh menyerap tenaga kerja seperti itu. Jadi fleksibilitas ketenaga kerjaan ini menguntungkan bagi perusahaan. Nah, kalau serikat buruh menuntut kenaikan upah yang tinggi dan juga menghambat sistem outsourcing, ya ada dilema ya. Di satu sisi kan kita punya tingkat pengangguran ya, yang cukup tinggi. Terus kedua, yang diserap oleh outsourcing itu tenaga kerja yang memang tingkat pendidikannya mungkin level SMA ke bawah. Itu pemerintah juga belum bisa ya mengakomodasi peluang kerja atau membuka peluang kerja lebih luas, sehingga sebenarnya outsourcing itu membantu ya untuk masyarakat bisa bekerja gitu. Sehingga ya serikat buruh ya perlu kesadaran diri juga ya, artinya kalau sudah memiliki peluang kerja ya perlu disyukuri, karena
kalau semuanya menuntut tapi produktivitasnya rendah, maka perusahaan juga mungkin memilih alternatif lain, yaitu menggunakan robotika atau otomatisasi gitu. Sehingga nanti terjadi pengangguran lagi gitu. Sungguh disayangkan kalau hal itu terjadi gitu kan. Apalagi kan ini kan yang padat karya kan juga mem-PHK-kan karyawannya gitu. Sehingga ya perlu lebih bijak lah dipandang oleh serikat buruh ataupun pemerintah ya juga berusaha membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia sehingga bisa lebih sejahtera ke depannya. Artinya ya misalnya apa yang belum ada di dalam negeri ya kita membuka lapangan pekerjaan gitu dibandingin dengan misalnya mengadakan MBG gitu. Lalu juga misalnya barang-barang yang tadinya impor kita usahakan di sini sehingga membuka lapangan kerjaan sehingga itu memiliki nilai tambah yang kedepannya itu tentunya mensejahterakan masyarakat dan juga bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih positif. Ya memang dilema ya seperti penelpon sebelumnya ya. Gitu. Cuman maksud saya serikat buruh ini kan kepentingannya itu kadang-kadang nggak mewakili buruh gitu kan. Ya, itu lebih ke kepentingan kelompok-kelompok yang elit di serikat buruh itu sendiri gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua, memang supply and demand dari tenaga kerja ini nggak seimbang. Dalam arti tenaga kerja ini setiap tahun melimpah gitu, sementara lapangan kerja nggak bertambah signifikan gitu. Jadi mungkin yang perlu didorong di bangsa kita ini semangat atau jiwa kewirausahaan ya gitu. Jadi mungkin ini PR buat pemerintah kita juga bagaimana supaya bisa mendorong jiwa bisnis atau wirausaha gitu sendiri, karena itu akan menyerap begitu banyak tenaga kerja gitu loh gitu. Tapi sejauh ini sih kayak kurikulum kita aja nggak membentuk jiwa-jiwa wirausaha, hanya membentuk jiwa-jiwa pekerja gitu loh. Jadi saya rasa memang banyak yang harus diperbaiki ya, terutama dari kurikulum kita itu. Saya pikir Kementerian Pendidikan ya harus lebih berpikir jangan mendesain alumni kita ini untuk jadi pekerja gitu, desain mereka untuk jadi pebisnis, jadi wirausaha gitu, supaya mereka bisa menyerap tenaga kerja. Itu aja sih. Terima kasih. Titik permasalahan ini apa sih di negara kita? Yaitu tidak adanya lapangan kerja. Sekarang kalau kita mau genjot lapangan sektor industri, manufaktur, UMKM itu pasti hasilnya akan nol. Ibaratnya cuma gelotorin duit buat bangun atau apa-apa, tapi daya beli nggak ada. Nah, menurut saya yang masih ada dua sektor yang bisa kita gerakkan sebenarnya. Satu itu pertanian. Pertanian itu ya kan luas. Perikanan juga termasuk pertanian. Peternakan juga termasuk pertanian, gitu loh. Sesuatu yang menghasilkan pangan untuk masyarakat. Dan kedua itu infrastruktur. Karena banyak sekali ya di daerah-daerah kita ini yang infrastrukturnya tertinggal. Sekarang kalau dari pengembangan usaha itu memang banyak yang bilang belum cocok untuk ekspansi atau perluasan, tapi untuk bertahan masih bisa. Dan bertahan itu ya caranya gimana ya? Salah satunya infrastruktur sama pertanian yang bisa digenjot, gitu loh Pak Anton. Nah, sekarang ini banyak sekali pos-pos anggaran yang tidak sesuai ya, maksudnya dalam arti tuh kayak yang kemarin dibongkar di media sosmed aja banyak banget tuh, kayak Leoni kan membongkar masa anggaran buat rapat konsumsi 60 miliar, sedangkan memperbaiki jalan hanya 700 juta gitu kan. Terus anggaran untuk pengadaan ATK sampai ratusan miliar, perjalanan dinas sampai bermiliar-miliar gitu loh.
Terus buat bansosnya itu cuma 150 juta, itu kan lucu gitu loh Pak. Sedangkan yang perlu diberi makan itu ya orang-orang kecil yang penerima bansos itu. Dengan caranya gimana ya? Pemerintah itu ya termasuk saya lihat termasuk gagal dalam menerapkan food estate ya. Sebenarnya food estate itu merupakan ujung tombak untuk penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Dengan kita meng-hire pemuda-pemuda yang lulusan sarjana pertanian, sarjana peternakan, yang sarjana kan bisa digerakkan lah gitu. Misalkan ini saya pemerintah nih ada tanah nih sekian hektar, oke kamu satu sarjana ini kita kasih 5 hektar, coba kamu berdayakan ini untuk sesuai dengan program pemerintah, kamu dapatnya apa aja hasilnya, kan sebenarnya bisa begitu. Nah nanti dari sarjana-sarjana ini nanti dia akan merekrut bawahan yang mungkin ahli tanaman, ahli pupuk, ahli tanah gitu, ahli perairan, untuk menghasilkan mungkin ya tanaman pangan, padi, jagung, pertanian, peternakan, sapi, kambing gitu, ayam, unggas gitu, banyak gitu sebenarnya Pak. Karena yang namanya orang itu pasti butuh makan ya nggak Pak? Betul. Nah ya itu makanya dengan adanya sentra-sentra pertanian baru nanti digenjot juga dengan penambahan infrastruktur menuju ke daerah tersebut. Nah itu bisa dibangun oleh sarjana sipil, arsitek, sarjana industri. Nah itu akan menggerakkan itu nanti, akan menggerakkan ekonomi yang lain kalau pemerintah mau bergerak di 2 sektor itu. Nah menurut saya itu yang harus digenjot, karena untuk sekarang ini untuk ekspansi itu belum tepat waktunya gitu loh. Nah menurut saya yang satu lagi yang kedua ini yang sangat blunder itu ya ketua SPSI itu ya, Said Iqbal. Ya, Said Iqbal itu dia nggak mikir gitu gimana kondisi industri kita sekarang ini, perekonomian sekarang kita ini, dengan memaksakan syarikat buruh untuk mempermanenkan ya semua pekerja buruh itu untuk menjadi karyawan tetap. Nggak bisa juga, namanya industri sekarang kan daya serap produk dia juga di pasaran itu lemah saat ini, sedang berkurang. Sekarang semua orang nggak megang duit gitu loh. Duit itu ibaratnya ya nggak ada di masyarakat saat ini, tapi ada di para koruptor dan pejabat-pejabat. Nah ada di pos-pos APBN itu yang mestinya di pemerintah kalau bijak itu ya itu saya bilang digenjot pos-pos yang nggak perlu itu, kayak perjalanan dinas, terus beli ATK. Udah zaman sekarang kok pakai ATK, saya aja dulu beli kertas di satu bulan bisa 2 rim, sekarang aja setengah tahun 1 rim aja nggak habis gitu loh. Karena kita penawaran apa kita pakai email, jadiin file, jadi email, udah gitu beres gitu loh. Jadi menurut saya ya Said Iqbal ini cuma mematikan diri dia sendiri Pak, karena kan kita tahu ya buruh itu kan dipotong berapa persen ya, 5% apa ya? Iya. Untuk biaya serikat buruh ya. Nah dengan misalkan gaji buruh dinaikkan 10% ya otomatis pendapatan dia juga naik. Ya dia nggak mentingin industri gitu loh, nggak mentingin para pengusaha yang saat ini sedang tercekek. Dia cuma mentingin diri dia sendiri. Dengan gaji buruh naik nanti daya beli dia akan turun, tapi dia nggak pentingin itu. Dia pentingin yang penting gaji buruh naik, nanti pendapatan dia juga naik. Dia nggak otomatis kalau pendapatan buruh naik 10%, dia juga naik 10%. Nggak kerja apa-apa gitu loh, cuma kerjanya demo-demo aja gitu loh. Jadi menurut saya ya boleh membela buruh, cuman pembelanya itu harus lihat sikon juga gitu loh. Buruh kita ini kelasnya di mana gitu. Kelasnya ini ya buruh kita ini sangat-sangat kurang terampil lah kalau saya bilang ya. Saya bukannya menjelekkan ya, cuman ya memang kalah gitu, karena dari soal kinerja per satuan produksi juga dibanding dengan Vietnam aja sekarang upah minimum provinsi upah indeks per kapita US dollarnya aja Vietnam udah 2 kali di atas kita, padahal 10 tahun lalu itu mereka masih separuhnya kita gitu loh. Jangan kan lewat negara-negara yang kayak Filipina itu udah 3 kali kita, Malaysia udah 4-5 kali kita, Thailand udah 3 kali kita ya. Ya pokoknya ya di ASEAN ini kita udah, yang kita cuma menang dari
dari Papua Nugini sama Timor Leste lah kalau menurut saya baik. Papua Nugini juga bukan Asia Tenggara ya. Ya Timor Leste lah yang menurut saya masih kita menang, yang lain udah kalah jauh gitu. Ya wajar lah kalau Timor Leste masih kita menang, karena Timor Leste baru merdeka tahun pas zaman Habibie ya. Wajar lah. Itu justru menurut saya itu membantu. Karena outsourcing itu mungkin sama yang namanya serikat buruh, mereka susah apa-apain outsourcing. Karena ini kan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan security lah, keamanan, perusahaan yang penyedia kayak cleaning service lah. Mungkin di perusahaan seperti gini mereka susah, sehingga mereka berusaha untuk mengatasnamakan seolah-olah kalau nggak ada outsourcing itu karyawan bisa terima UMR. Tetapi saya pikir nggak bisa. Itu juga salah satu bidang pekerjaan yang sangat membantu masyarakat kita. Betul Pak. Ya, betul. Jadi tetap nggak bisa, itu outsourcing itu sangat membantu walaupun mereka itu ada perusahaan tersendiri. Nah, yang ingin saya highlight itu bukan outsourcing, karena outsourcing itu biasalah setiap bulan-bulan ini kan serikat buruh kan selalu, dan memang hak mereka. Faktanya kan memang ada yang namanya May Day, kan? Mereka berikan kesempatan untuk bersuara. Tetapi yang saya ingin garis bawahi, yang UMP mereka meminta 8% ya, masalah atau berapa 10% ya. Benar ya? Iya. Itu juga ada di dalam kelas 1. Betul ya? Tuntutan, nah, betul. Saya sebenarnya setuju UMP itu harus naik. Kenapa dasarnya? Karena sesungguhnya Indonesia kalau nggak ada korupsi gila-gilaan, harusnya growth kita jauh lebih bagus. Benar Pak. Dengan growth yang lebih bagus, betul, dengan growth yang semakin bagus, itu kepala daerah harus menaikkan UMP. Tujuannya apa? Tujuannya semakin memperkecil namanya kesenjangan sosial. Kalau nggak diatur, pengusaha memang kadang-kadang susah menaikkannya. Itu harus jadi naikkan. Tetapi karena Indonesia korupsinya masih gila-gilaan, membuat pertumbuhan yang 6% aja masih susah, sehingga belum saatnya kita diberikan yang namanya UMP naik sampai 8,5%, masih sulit. Karena pengusaha setengah mati. Tetapi panjang ya, UMP harus naik semakin baik supaya menciptakan pendapatan masyarakat semakin baik. Dan harus diiringi dengan pertumbuhan ekonomi. Dan inilah tugas pemerintah. Nah, salah satunya yaitu membersihkan yang namanya korupsi dan lain-lain. Harus. Karena begitu banyak kebocoran. Itu loh. Siap. Ya kan? Jadi inilah pandangan saya. Tentang kerja 10 juta itu tiap tahun mungkin akan bertambah. Betul Pak. Selama ada orang sekolah, ada kuliah, ada kemudian PHK itu pasti akan bertambah. Nah, kemudian mengenai outsourcing. Kebetulan saya sebagai pelaku nih outsourcing. Oke, Bapak pelaku ini ya. Jangan dibantah ya, ini kan harus fakta. Jadi kalau di outsourcing di protes itu menurut saya nggak terlalu tepat lah. Karena ternyata outsourcing itu penghasilannya lebih besar. Oke, penghasilannya lebih besar ya Pak? Saya menangani outsourcing itu waktu itu hampir 200. Oke. Pengemudi sekarang tinggal karena sepi tinggal 50-60 lah. Itu mereka terima take home pay-nya itu hampir 11 sampai 12 juta. Iya Pak. Jadi driver Pak. Iya, ada lembur segala macam. Mereka masih dapat THR. Kemudian yang paling hebatnya apa? Tiap tahun itu saya kasih uang tali AC. Itu ada peraturannya itu soalnya nih. Oke, ada aturannya ya Pak ya. Iya. Jadi THR dapat, tali AC-nya dapat, BPJS tenaga kerja dapat semua. Malah lebih dari yang karyawan saya ini yang nggak outsourcing. Waduh, Pak saya ikut boleh nggak Pak? Yang dilemain itu. Ya saya ikutan ya Pak, boleh nggak Pak? Dan serikat buruh lah. Biasa sebagai provokator sekarang kan bisa ketemu langsung dengan betul. Datang langsung bawa rancangan undang-undangnya versi mereka gitu kan. Sesuai tepat sasaran, nggak usah ngerain masa sosokan pakai pasukan bikin gaduh. Jangan yang demo bukan buruh itu. Ya tapi kita maklum lah, nama serikat buruh kan terima
terima duitnya dari buruh. Kalau nggak gitu kan nggak kelihatan kerja. Iya. Itu Bung BR. Oke. Ya jadi tadi ingat yang Senayan ya 5 tahun dapat itu ya. Pensiun seumur hidup. Itu outsourcing emang, Pak. Iya. Oke. Mengenai outsourcing ya, kami bilangnya menghilangkan outsourcing, berarti ibaratnya berarti nambah lagi dong pengangguran dong. Betul, kalau outsourcing hilang pengangguran nambah pasti, ya kan? Nah, terus solusinya apa? Gitu. Kan nggak ada solusinya gitu namanya. Ini cuma teman satu ya itu ya udah beda aja gitu. Jadi nggak ada solusinya gimana gitu. Tapi saya dengar yang mana Bapak itu yang pelaku outsourcing juga tuh. Iya, Pak Saifuddin tadi ya. Itu saya tahu itu nilai mahal lebih bagus dengan bulanannya dan itu ternyata lebih bagus gitu. Oke. Kenapa harus dihentikan outsourcingnya? Jadi solusinya sih yang itu hanya kurang kena gitu loh. Nggak ada ini misalnya kayak masalah ada, tapi solusinya hilangin. Solusinya dibikin outsourcing mungkin lebih lagi atau gimana menampung pengangguran yang ada di outsourcing yang lain gitu. Itu kan sama itu baru solusi gitu. Tapi kalau kita ya menghilangkan outsourcing ini oh jadi lucu gitu. Jadi solusi itu sama gitu. Gitu. Iya. Karena ya logikanya kan ya gitu. Jadi sih Pak Ben, pertama sih memang pasti banyak yang mencari kerja, pengangguran tinggi. Akan tetapi banyak hal-hal yang harus kita lihat juga, nggak bisa satu sisi. Mereka banyak orang-orang sekarang kita bisa lihat deh dari SMA banyak yang mereka tuh tidak siap untuk bekerja. Kalau nanti dibilang nggak ada pekerjaan, kenapa mereka sendiri nggak siap? Kemarin beberapa waktu kita lihat di IG banyak Satpol PP merazia anak SMA yang nongkrong SMP. SMP kelas 3 tidak bisa lancar membaca. Anak SMA hitungan dasar perkalian tidak bisa. Nah sekarang kita berbalik lagi, berkaca dulu sama diri kita sendiri. Skill kita mampu nggak untuk dasarnya, kita nggak kuat. Tidak basicnya nggak kuat. Kedua, kalau kita melihat dari hal-hal lain, outsourcing kenapa? Nah, kita India kan mau bekerja. Kenapa harus bermasalahkan dengan outsourcing? Itu kan juga kita bekerja, cuma melalui perantara tangan lain yang berbeda. Ketiga, kalau misalnya kita bilang bahwa serikat buruh minta naik upah terus, serikat buruh berpikir nggak kalau perusahaannya rugi, bagaimana dia bisa gaji karyawannya untuk naik? Dan kalau buruh yang bekerja, misalnya di pabrik atau di sektor yang lain yang berhubungan dengan produk, kalau gaji buruh naik, otomatis harga pokok penjualan HPP barang tersebut akan naik. Dengan akan naik barang tersebut, semua daya beli akan naik juga. Mau nggak mau. Nah, kita kan bisa lihat kalau udah begitu daya beli tinggi, gaji naik juga, daya beli harga barang akan lebih tinggi lagi. Ya, buntutnya apa? Sama aja, nggak ada bedanya, malah harga lebih mahal lagi. Jadi itu semua keterkaitan. Kalau kita bilang ke Serikat Buruh Said Iqbal, dia cuma bisa protes. Tapi kita lihat kemewahan yang dia nikmati seperti apa. Buruhnya sengsara, dia juga menikmati kemewahan. Rumahnya bagus sekali kayak istana. Tapi yang dikerahkan buru-burunya, kasihan buru-buru yang dikerahkan. Kita nggak tahu kejelasannya seperti apa. Dia juga saya rasa pasti ada makan, ya maaf cakep kalau korupsi dari duit buruh itu, SPSI-nya. Kita nggak pernah tahu itu. Buruhnya sengsara, dia cuma kerahkan doang. Berpikir nggak kalau dari sisi pekerja itu, kalau dari pengusaha pikir, lu minta naik gaji terus. Nah sekarang kerjaan lu nggak beres. Kerjaan lu mau santai, tapi mau gaji gede. Siapa yang bisa kasih kerja kalau kayak begitu caranya? Nggak ada yang pengusaha mau seperti itu. Kita bisa lihat dulu waktu itu saya lihat di podcast Helmiah, ya dia mengatakan compare Indonesia sama Cina. Cina buruhnya kalau kerja nggak mau tahu. Yang penting tank jam 8 masuk, dia kerja, nggak mau tahu siapa yang lewat, dia mau kerja. Kalau di Indonesia nggak bisa, itu Helmiah sendiri yang bilang. Datang pagi-pagi,
santai, ngopi dulu, makan dulu, ngerokok dulu. Ya. Jam 9, 10 baru mulai kerja. Lah kapan kita bisa majunya kalau kayak begini? Itu orang-orang kita sendiri yang bilang seperti itu. Jadi ya kalau budaya itu masih tetap seperti itu, ya susah. Bukan tidak bekerja, ada pekerjaan, tapi orang tidak mempekerjakan. Kalau orang-orang seperti itu gak efektif, inisiatif gak ada, skill juga nggak punya. Ya sebaiknya kalau mereka memang punya skill, ya mereka bisa bikin lapangan kerja sendiri, inisiatif. Mau itu dagang online kek, mau secara dunia kreatif bikin gambar kek, semua bisa kalau mau. Tapi tergantung balik lagi mau nggak terima mereka jadi juru parkir, kasarnya ya kalau kita ngomong ya. Balik lagi ke kemauan kita masing-masing, dan kita mesti mengupgrade skill kita. Belajar bahasa Inggris kek, bahasa Mandarin kek, bahasa apa kek gitu loh, untuk mengupgrade. Kalau kita mau balik lagi ke situ, itu aja Mbak. Ya, kebetulan saya pelaku usaha juga, dan PT-PT saya tuh mengadakan training sebelum probation atau percobaan. Jadi memang tidak semua PT itu menyediakan training, terutama pada fresh graduate lulusannya. Ada yang langsung diuji coba 3 bulan, 6 bulan, nanti hasilnya lulus apa tidak. Yang lulus bisa kerja, yang tidak lulus ya berarti dikeluarkan. Tapi yang bagi mengadakan training, itu dia di training dulu, dilatih dulu. Pekerja yang terutama fresh graduate, siapapun yang lama kerja di training dulu 3 bulan, 6 bulan, ada yang 1 tahun, nanti dites lagi. Hasilnya apa? Dia bagus apa tidak nilainya, diterima apa tidak. Kalau dia jelek nilainya, tidak sesuai standar yang diterapkan PT, ya dia gagal percobaan. Setelah habis training dicoba, hasil dari trainingnya itu dicoba 3 bulan, 6 bulan gitu ya, hasil pelatihannya itu. Jadi kejujurannya itu lumayan bagus, bisa diterima kerja di swasta yang seperti ini. Cuman yang memang ada PT-PT yang tidak pakai training atau pelatihan kerja, jadi dia langsung percobaan bagi pelamar yang lamar kerja, langsung dicoba, entah dia tuh pengalaman atau tidak gitu ya. Nah, inilah yang terjadi di negara kita. Kebanyakan PT seperti itu. Terus gajinya UMR ada tidak? Kebanyakan tidak. Tidak UMR tiap hari. Jadi dia komentar sebulan ya tidak UMR gitu ya, yang PT informal swasta. Kalau yang negeri ya begitu itu. Dan kita tahu bahwa permasalahan ketenagakerjaan di negara kita kompleks, Mbak. Kompleks sekali. Kalau bagi orang politik ya buat mainan politik, itu jelas ketahuan. Jadi bukan buat kesejahteraan buruh, bukan gitu ya kemungkinan. Buat mereka cari kedudukan yang ketua-ketuanya itu, atau proyek negara, kemungkinan begitu. Dan kalau buat buruh, yang penting bisa sejahtera. Keluarganya cukup, cari duit cukup buat menghidupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan mereka bisa meningkat sejahteraannya. Cuman kalau dinaikkan UMR tiap tahun, tapi juga pajak naik, BBM ada yang naik, sehingga membuat naik barang dan jasa, dan dia ini itu, ya sama juga bohong, Mbak. Jadi kenaikannya itu tidak membuat sejahtera bisa-bisa. Kan masalahnya di situ selalu yang terjadi. Kalau kita lihat negara tetangga Malaysia, Singapura, misalnya, mereka tidak usah capek-capek buruhnya minta naik gaji, minta sejahtera. Toh, BBM-nya murah. Contohnya di Malaysia, Pertamax 205, 7.800-an kurang lebih per liter. Di negara kita bisa 12.000, 13.000 per liter. Bedanya jauh. Sehingga ongkos-ongkos biaya hidup di sana, sembakonya misalnya, ya tidak semahal di sini buat ukuran mereka yang gajinya lipat-lipat Indonesia loh UMR-nya. Di Indonesia kan cuma bisa lihat Jakarta 5 juta lebih per bulan. Kalau di Malaysia bisa 30 juta sarjana S1. Di Singapura bisa 50 jutaan S1 lulusannya per bulan kalau dirupiahkan. Tapi dia hidup mereka juga lebih tinggi sih. Cuman tetap mereka gajinya tuh bisa mencukupi buat mereka sejahtera. Gitu ya. Kalau di negara kita ya enggak. Tiap pada demo-demo minta gaji tunjangan, nggak taunya pajak dinaikin. BBM dinaikin. Akhirnya barang jasa sembako harganya naik. Belum biaya ini tuh naik. Gimana mau sejahtera? Tetap nggak terkejar kata-kata sejahtera itu. Kemungkinan seperti itu. Jadi permasalahan di negara kita itu ya seperti ini. Lalu jangan salahkan pengusahanya juga. Pengusahanya kan itu kan hanya berusaha, gitu ya. Hanya ingin punya usaha, menghidupi keluarganya juga sama. Jadi di sisi pengusaha ingin sejahtera, di sisi pekerja ingin sejahtera. Cari jalan tengahnya lah. Cari jalan tengahnya, gimana cara-caranya dua-duanya bisa sejahtera. Kan idealnya seperti itu. Tapi kan hal seperti itu jarang-jarang terjadi di negara kita.
adanya si pengusaha mau untung besar, yang penting untung, si pekerja juga maunya sejahtera, kemudian seperti itu. Bahkan ada yang mau ikut mainan politik loh ya, para buruhnya kemungkinan. Nah ini yang mungkin tidak murni menuntut kesejahteraan. Ini yang rakyat sudah pada tahu, kemungkinan seperti itu. Sebenarnya bangsa kita tuh nggak tahu gimana ya, so hebat, so pinter. Apalagi yang munafik agama gitu, tiap hari demo di Dubes Amerika. Kalau Israel sama Amerika mau bikin kita kacau mah gampang, Anita. Bukti hari ini G30S, saya nggak jelasin siapa yang bunuh kan, gitu. Jadi bangsa kita tuh kadang-kadang ya nggak ngerti istilahnya kodok bau puno. Jadi mereka tuh gimana bilang Zionis. Dia kok soal mereka kan menguasai satelit semua, duit banyak, bener. Ini kematian satelit kita kan, so Amerika luncurin satelit kan, apalagi Prabowo, orang Amerika kan pro Israel. Udah kita nggak usah politik lah, yang penting bangsa ini menghidupi rakyat dengan pertanian, persawahan, perkebunan, rakyat sehat semuanya, juga nggak perlu pakai senjata, emang enak perangnya ada ya. Nah itulah saya punya komentar agak melenceng dikit, Anita ya, sorry ya. Persatuan buruh ini udah terlalu jauh ya, mencampuri urusan sampai mengatur pemerintah nggak boleh hapus outsourcing dan lain-lain. Sebenarnya masalah ini itu sebenarnya kita serahkan saja ke manajemen mekanisme pasar ya. Karena itu kalau misalkan sumber daya tenaga kerja kita bagus, masa sih kita nggak mau dipakai? Bahkan orang-orang luar negeri aja banyak loh, perusahaan-perusahaan luar negeri yang di dalam negeri maupun di luar negeri ya, banyak loh pakai tenaga kerja kita ya, yang namanya diaspora ya, ya nggak Mbak? Banyak sekali tenaga kerja kita yang ahli terampil itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan luar negeri. Jadi menurut saya ya, tenaga kerja itu zaman sekarang itu memang udah wajar ya, karena kenapa? Kita ini pekerjaan nggak ada yang tetap satu, dan juga rata-rata orang yang mendapatkan perusahaan yang mendapatkan pekerjaan itu mereka rata-rata bukan long term tapi short term atau by contract. Sangat nggak adil dong perusahaan mendapatkan pekerjaan itu kontrak jangka pendek, sedangkan dia harus meng-hire tenaga kerja tetap gitu loh. Jadi menurut saya kalau kompetensi seseorang itu mencukupi, memadai, dengan sendirinya pasar itu akan menilai orang ini pantas digaji sekian, pantas dijadikan karyawan tetap, pantas nggak untuk mendapatkan upah sekian gitu loh. Sekarang kalau serikat buruh memaksakan semua pekerja tidak boleh dikontrak, tapi harus diangkat karyawan tetap, itu gimana ceritanya? Kalau ya gitu yang ya kerjanya yang banyak-banyak males-malesan, leha-leha, yang bentar-bentar pergi begini-begini, ya sangat nggak adil lah ke perusahaan yang menurut saya dia udah pas-pasan sekarang penghasilannya, ditekan sana ini, pengeluaran juga udah nggak masuk akal gitu loh, pajak-pajak dari pemerintah gitu loh Mbak. Jadi menurut saya ya itu sangat nggak adil. Jadi menurut saya pekerjaan kontrak itu zaman sekarang itu memang sudah umum, bahkan di luar negeri masih seperti itu. Karena saya ada punya adik yang tinggal di Amerika, mereka udah ngomong seperti itu. Ke depannya itu namanya pekerjaan tetap itu tidak akan ada. Seseorang itu bukan mempunyai 2 hingga 3 pekerjaan, tetapi kontrak by project gitu. Jadi udah nggak aneh nanti orang akan mendapati pekerjaan itu mengerjakan sesuatu itu 3 atau 4 perusahaan, tetapi kontrak by project. Nah menurut saya itu harus terapkan di sistem pemerintah. Di negara-negara maju itu aja, kayak di Amerika aja, itu kayak tentara itu aja yang namanya kontrak itu udah umum. Tentara loh, tentara nasional mereka itu kayak misalkan misi ke Afghanistan atau misi ke Irak itu kontrak Mbak, 3 tahun, bukan tetap, nggak kayak di Indonesia itu. Makanya dengan begitu kinerja mereka itu benar-benar sesuai dengan harapan, target mereka tercapai. Sekarang itu kan banyak sekali karyawan-karyawan kayak TNI Polri aja kerjanya leha-leha, males-malesan, nggak ada target. Mereka ya gitu apa adanya.
Jadi nggak benar-benar mengayomi dan melayani masyarakat. Demikian juga pegawai negeri sipil ASN, mereka juga di sana itu bisa dipecat, Mbak. Dan kayak di Indonesia ini kerjanya nggak benar, hasilnya nggak benar, target nggak tercapai, dipecat enggak, tapi dimutasi. Nah, ini kan lelucon jadi di negara kita ini. Jadi ASN di negara kita ini, pegawai negeri negara kita ini paling lucu sedunia, gitu loh. Nggak bisa dipecat. Itu apa-apaan kinerja buruk pun nggak bisa dipecat. Itu yang aneh. Lalu di luar negeri, walaupun TNI Polri itu kontrak nggak bagus, ganti, gitu loh. Jadi dengan begitu benar-benar mendapatkan kinerja yang mantap buat masyarakat. Iya, itu terkait masalah outsourcing ya. Iya. Sebenarnya outsourcing itu mau dihapuskan asal pemerintah bisa menyiapkan lahan pekerjaan. Kedua, terkait lahan pekerjaan itu berarti kan terkait dengan iklim investasi yang ada. Nah, balik lagi iklim investasi itu dengan raja-raja kecil di daerah-daerah itu, tolonglah para gubernur, wali kota, bupati segala macam, jangan bikin kisruh, jangan mau jadi kaya dalam arti kata tanda petik lah gitu loh. Padahal penyerapan kalau ada iklim investasi di situ di satu tempat itu kan akan menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan, gitu kan. Tolong jangan dibikin jadi lahan duit gitu loh, ya kan. Kedua, ormas tolong juga pada orang membangun investasi itu jangan dipatokin nanti harus ngambil semuanya dari saya ya, yang saya ya. Gimana mau berkembang Indonesia gitu loh, gimana orang mau investasi gitu loh, ya kan, gimana lapangan kerja terbuka gitu loh, ya kan. Sedangkan kita aja punya buruh, kita nggak usah buruh deh, seorang staf aja di kantor aja yang ibarat kata gitu ya, itu juga balik lagi kadang-kadang tidak mumpuni seperti apa kita ekspektasikan gitu loh, kita harapkan pada saat oleh proses rekrutmen. Padahal ngomongin graduate S1 loh, gitu loh. S1 itu belum tentu bisa dibilang apa ya, siap kerja gitu loh, ya kan. Kita tuh S1 kita tuh masih ke apa ya, masih kulit banget gitu loh. Nggak yang dari sisi pola pikir aja deh gitu loh. Ya kan, mau bilang itu mau agensi lah apa segala macam, tapi ini bagi saya kelihatannya S1 kita tuh kurang mateng gitu loh. Ya kan, pola pikir dari cara sistematis yang punya kerja gitu loh. Ya kan, apa-apa semua harus disuruh. Kalau nggak disuruh kayaknya nggak jalan gitu loh. Nah, kita kan namanya orang karyawan, kita kan mau lihat ini dari sisi inisiatif, dari sisi keulutan dia, ya kan, dari sisi banyak hal yang kita bisa lihat dari parameter dari seorang karyawan kan, begitu kan. Begitu juga di buruh. Nah, buruh juga harus kita lihat. Nah, dari kalau kita mau naikin upahnya tinggi, tidak ada mau outsourcing segala macam, takut sebagai itu kan, kita lihat jam kerjanya gimana. Kadang-kadang orang kita itu ya, kalau swasta atau negeri ya, ya itu orang kerja, itu kita bilang jam 8 masuk, jam 8 benar masuk tank, absen, habis itu duduk dulu, ntar ngobrol dulu, ntar buka handphone dulu, ntar ini dulu, jatuhnya jam 8 setengah 9 atau jam 9 baru kerja, dan jam 9 masih pakai ngobrol segala macem, kan, ntar jam 10, jam 11, ya kan, suatu, gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang bahasanya ya kalau memang jam 8 sampai jam 4 ya kerjanya jam 8 sampai jam 12 baru kerja itu loh. Bukannya nggak bilang nggak boleh, nggak ada jeda ya, tokat toilet tapi sih boleh gitu. Tapi gimana sih gitu, kita zaman sekolah aja kalau kita bolak-balik ke toilet aja dimarahin guru kan. Iya. Gitu loh. Nah, kenapa orang kerja nggak bisa kayak begitu loh, disiplin gitu loh. Ngobrol aja dalam kelas nggak boleh. Kenapa di kantor bisa ngobrol? Gitu kan. Padahal bukan fungsinya untuk pegang handphone segala macam, tapi bisa ada scrolling tuh, lihat ini, lihat itu, padahal si jam kerja. Nah, itu yang masih pertanyaan kita gitu loh, ya kan. Jadi gimana ya, seharusnya serikat buruh itu juga memberikan edukasi sama para buruhnya, sama pesertanya mereka gitu loh, bahwa kerja itu harusnya seperti apa sih, ningkatan skillnya, ningkatin KPI-nya gitu. Jangan banyak komplain naik gaji tapi sesuatu yang harus dioperin balik nggak ada gitu loh buat kita gitu loh kan. Jadi kan kita udah tahu bahwa kenaikan gaji itu pasti harus ada imbal balik, harus dinaikkan dari sisi skill kita dong gitu. Jangan menuntut mau naik gaji tapi bahasanya nggak ada yang bisa ditingkatin gitu loh, ada imbal baliknya buat perusahaan. Karena perusahaan akan ngasih balik buat kita
kalau itu pesan untung bener nggak sih gitu kan, logika aja. Nah, dari sisi itu kan kita juga lihat apa sih, berarti kan harus tingkat produksinya apa terkait dengan manusianya gitu loh. Jadi banyak lingkaran setan ini yang harus dilihat, jangan hanya membandingkan bahwa harus naik gaji apa asing, tapi nggak ada solusinya gitu loh. Jangan cuma teriak minta, tapi solusinya nggak ada. Coba deh, maksudnya pemerintah juga mikirin dipakai otak itu para pejabat gitu kan. Ya terus para serikat buruh juga pimpinannya dipakai otaknya gitu, jangan cuma teriak doang, bacot doang gitu loh. Ya, para pekerja juga jangan selalu ngeluh, ya kan. Ya, wah kerjanya begini. Ingat di luar lapangan sana pekerjaan juga banyak sebenarnya bahasanya. Yang mau kerja tuh banyak gitu loh, cuma yang sesuai dengan spek itu nggak ada. Kalau banyak yang sesuai spek lewat semua itu, kayak gitu-gitu orang banyak ngeluh-ngeluh gitu loh. Ya, jadi tolonglah kita sama-sama introspeksi diri, saling yang sudah kerja tolong dihargai kerjaannya, ya yang belum dapat kerja coba skill itu juga harus ditingkatkan buat saya sih. Resourcing ini sebetulnya sudah lama terjadi. Waktu itu menterinya itu Yakub Nawaea di bawah pemimpinan Presiden Megawati waktu itu. Maksud Ibu Mega waktu itu supaya ada pemerataan tentang pekerjaan. Nah, setelah itu terjadi itu nggak begitu gitu loh. Sekarang ini akhirnya dipertahankan oleh APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia ini sekarang. Jadi nggak bisa lagi diganggu gugat. Dan juga kebanyak sekarang ini yayasan-yayasan outsourcing gitu. Jadi beginilah jadinya sekarang ini. Jadi pertimbangan pekerjaan itu pemerataan masalah bekerja, tetapi tidak dilihat jangka panjangnya. Ya orang kan kalau kerja kan kalau mereka kan menikah, mereka kan dia kan punya anak. Nah kalau anak orang tuanya kena itu semua usai kontrak kerja gimana untuk beli susu anaknya. Dan juga pemerintah sekarang ini juga tidak konsisten. Katanya si Gibran ini sebagai wapres katanya ingin menyelenggarakan 19 juta pekerja lapangan kerja katanya. Tapi sekarang mana? Omong-omong aja, nggak ada realisasinya. Itu yang terjadi sekarang ini. Ya itu APindo juga mempertahankan tentang resourcing. Di situ banyak yayasan yang menyelenggarakan resourcing itu. Sekarang ini kebanyakan bank atau perusahaan mengambil satpam segala macam itu melalui resourcing. Jadi kalau mau dia nggak suka, dia bilang aja langsung sama yayasan, tolong ganti ini. Semua lini begitu sekarang. Nah anak saya juga kena juga, kontrak 6 bulan selesai, setahun setengah selesai. Jadi kapan dia bisa menjadi pegawai tetap? Nah sekarang ini jadi penderitaan ini bagi Gen Z atau milenial, anak-anak milenial. Anak saya kan termasuk milenial dan Gen Z. Nah itu yang sekarang terjadi. Sekarang udah terjadi begitu susahnya orang cari kerja ini. Karena apa? Karena tidak ada juga pegawai tetap dan pengusaha nggak mau ada pegawai tetap. Karena dia kalau dia sebel nih sama orang yang dipekerjakan nih, didiamin aja sampai kontraknya habis. Habis nanti kan manusia kan pada akhirnya kan pengen menikah atau punya anak, tapi kalau mamanya nggak punya kerjaan bagaimana? Nah itu yang terjadi sekarang. Iya. Kalau tadi dibilang mereka itu tidak mengerjakan PR-nya, kayaknya saya udah mulai berubah pikirnya setelah tadi kakak ngomong. Mereka bahkan nggak tahu PR itu binatang apaan, benda apaan itu loh. Gimana mau ngerjain, tahu aja kagak binatang apaan sih PR gitu loh kak. Negara ini nggak punya arah tujuan kak.
rakyat cuman bisa waktu milih, oh ya nahkodanya lu berlayar, akhirnya nahkoda yang membawa kapal besar ini cuman ngikutin arah angin, jadi nggak punya master plan, terus diisi sama orang-orang yang tak punya integritas. Untungnya saja negara kita kaya sumber daya alam, rempah. Yang dulu tuh Belanda datang, kalau kita belajar ya, kekayaan lainnya. Bayangin Kak, kalau kita seperti Singapura atau Jepang, saya rasa nggak perlu tunggu 80 tahun, mungkin kita udah bubar kali Kak. Ini negara gagal semua-muanya. Pergantian pemimpin itu tidak melakukan keberlanjutan pembangunan Kak. Lihat aja kayak sekarang lah. Om Bobo, apa yang dia lakuin? MBG-nya ngotot bagaimanapun juga, mau rakyat menggonggong seperti apapun, dia tetap akan lanjutin. Karena ini masalahnya 300 triliun uang yang akan dibagi-bagikan, dan bukan ke UMKM uang ini. UMKM pasti akan mati dibuat. Jadi punya pemimpin kerjanya bos besar saja. Ketika lu nggak punya master plan, negara dikelola dengan cara sopir Kopaja, Metro Mini, nggak hajar pleh. Saat gua sudah mimpin, gua nggak peduli mau membangun negara, gua nggak pikirin dunia pendidikan, gua nggak pusingin industri. Yang gue pikirin adalah bagaimana cara gue ngebalikin uang yang setelah gue habis banyak di kampanye. Ini problem hulu sampai hilir. Saya nggak akan bahas karena semua saya yakin sudah tahu, Kak. Jadi yang terlihat oleh saya itu negara nggak butuh orang pintar. Butuh orang yang pintar menjilat. Bukan pintar ya, Kak, tapi pintar menjilat. Kalau lu mau jadi menteri, lu mau jadi wamen, lu mau jadi komisaris, lu mau jadi apapun yang lebih tinggi, lu tinggal teriak, hidup Pak Prabowo, hidup Pak Jokowi. Yang akhirnya duduk di sana adalah orang-orang yang seperti ini. Punya nggak niat mereka untuk membangun dunia pendidikan? Nggak ada. Udah pendidikan ada dikorupsi, semua dikorupsi kan. Dari hulu sampai hilir, sekolah sampai ujungnya itu adalah apa? Industri, punglilah, aparat bermainlah, preman bermainlah, semua bermain. Saya tutup dulu di sini, Kak. Udah mau jam 8, saya ngomongnya gini. Siapa yang berjanji menghapuskan outsourcing? Pak Prabowo kan waktu kampanye. Itu saya tutup di situ dulu. Negara kita, pemerintah ini tidak pernah mau menyelesaikan sesuatu secara komprehensif jangka panjang. Jadi dari satu urusan saja kita sudah tahu bagaimana pemerintah itu negara memiliki visi misi sampai Indonesia emas lah, 100 tahun Indonesia merdeka lah lain-lain. Yang satu ini aja tiap tahun seperti itu. Jadi menurut saya akar permasalahan tetap dari pemerintah. Karena ikan kan busuk dari kepalanya. Jadi akar permasalahan itu yang harus dicari. Karena orang yang, maaf dulu ya, saya minta maaf dulu, orang yang sistemik dibodoh-bodohin dan dimiskinkan itu menjadi proyek besar bagi ya mereka, bagi petinggi tersebut yang bekerja sama kong kali kong itu. Oleh karena itu ya kan ada dua tadi, pekerjaan formal sama informal. Jadi pemerintah itu yang harus intervensi, baik yang formal maupun yang informal. Yang formal, yang tadi Ibu Nena bilang ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta di bawah UMR, itu ya harus ditegur. Namun bisa jadi oknum-oknum Kementerian Tenaga Kerja itu membackingin dan lain sebagainya lah. Pokoknya itu banyak masalahnya di ini. Jadi makanya kenapa saya bilang akar permasalahan tetap saja di oknum-oknum pejabat, oknum-oknum pemerintahnya. Pengusaha kalau usahanya itu berjalan lancar dan juga ada untung,
bayar UMR itu harusnya tidak masalah. Cuma karyawan ya jangan rese yang tadi itu, pekerja ya jangan rese, jangan sedikit-sedikit tuntut, kerja dulu. Pokoknya ada income, ada pekerjaan, pinter-pinter tabung yang banyak, beli lahan, beli apa, sehingga ada passive income sedikit-sedikit. Jangan sampai dihambur-hamburkan beli handphone, iPhone lah, macam-macam lah pokoknya lah, gengsinya itu selangit. Itu jangan. Terus yang pekerja informal, pemerintah juga harus intervensi, kasih mereka itu mau tukang bakso, mau tukang apa, kasih dia itu modal 1 juta 2 juta yang tanpa modal. Karena kalaupun kasih ke rakyat, itu mereka juga hanya beli bahan baku, jualan, kasih anaknya susu, kasih anaknya pendidikan. Jadi tetap saja dari bapaknya atau ibunya yang bekerja tetap, atau yang berusaha supaya tetesan-tetesan hasil income-nya itu bisa ke keluarganya, kepada anaknya, gizinya bisa ditingkatkan. Gizi ditingkatkan, nanti dia lebih pinter, kuliah yang tinggi-tinggi, satu keluarga terangkat, tidak akan miskin lagi. Jadi ini harus diselesaikan secara sistematis juga oleh negara, intervensi negara. Kalau untuk pengusaha ya kita semua menghimbau, janganlah yang sudah kaya-kaya, masih pabriknya besar kecil itu bayar di bawah UMP. Kalau giliran outsourcing, terserah mau outsourcing mau apa, yang penting tetap dibayar, kerja, disimpan uangnya, lalu diinvestasikan sedikit-sedikit, jangan dihabiskan. Itu solusi komprehensif. Jadi tetap saja pemiskinan sama pembodohan sistematik itu harus diberantas, dan korupsi harus diberantas. Itu dua saja. Jadi menurut saya partai buruh atau kelompok buruh ini Serikat terlalu Buruh melihat Indonesia. segala sesuatu itu berdasarkan kepentingan sesaat kali ya. Mereka hanya menuntut hapus outsourcing, naikkan gaji, kurangi jam kerja, gitu kan, kasih bonus gitu kan. Tapi dia tidak melihat dari sisi yang lain gitu loh. Maksudnya tantangan hidup itu kan makin banyak. Sumber tenaga kerja itu makin banyak. Seperti tadi yang dibicarakan bahwa banyak kan sekarang tenaga-tenaga yang bisa dipakai ya, robot sudah mulai banyak dipakai, dan itu menggantikan tenaga buruh di pabrik pun banyak sebenarnya. Nah, hitung-hitungan pengusaha kan akan mudah. Ini tenaga kerja makin mahal, makin reseh, ya udah ganti robot aja yang tidak bisa tidak bisa protes kan. Kerja bisa 24 jam, 7 hari seminggu, tapi tidak protes kan. Nah itulah maksudnya, orang buruh ini memang mungkin kerjanya mereka untuk gitu kali ya, untuk rese seperti itu. Padahal dia harusnya kan ngerti. Indonesia ini kekurangan lapangan kerja. Outsourcing bisa ada aja itu sudah syukur gitu loh. Dan yang harusnya mereka tuntut itu, pertama mereka tuntut untuk dipintarkan. Beri pelatihan, beri kami pelatihan dong, kami menuntut pelatihan gitu. Mestinya kasih kami, membuat kami lebih pintar gitu loh. Nah harusnya kan begitu. Nah kemudian menurut saya mereka juga nggak pemikiran ya bahwa yang seperti tadi disinggung, banyak orang yang gajinya tuh di bawah UMR. Nah itu yang mesti mereka tuntut. Ayo dong, jangan berikan gaji teman-teman kami di bawah UMR. Nah kira-kira gitu. Jadi supaya mereka sejahtera orang kerja itu, walaupun outsourcing kalau gajinya UMR, bisa oke, kenapa tidak? Memang kenapa kalau orang outsourcing itu kalau lantas walaupun sudah tua tapi kalau kinerjanya bagus, bosnya bilang wah nggak apa-apa, perpanjang aja kontraknya kan, logikanya kan begitu. Semua orang itu akan dinilai berdasarkan produktivitinya dia. Dan kalau Anda maunya kerjanya sedikit, gajinya banyak, ya mimpi aja kali. Iya, di tenaga kerjaan negara kita memang banyak sekali rakyat Indonesia yang masih butuh pekerjaan. Itu bisa kita lihat kalau kita ngelamar kerja di suatu perusahaan ya, atau di suatu usaha yang buka, itu lowongannya sedikit, misalnya 1-5 lowongan, yang ngelamar bisa ratusan sampai ribuan. Itu memang terjadi, dan itu terjadi di mana-mana seluruh wilayah Indonesia.
Sedangkan sektor pekerjaan itu ada dua di negara kita, sektor formal dan sektor informal. Nah, kalau misalnya rakyat tuh sulit mencari pekerjaan, itu yang di atas bilangnya tinggal begini aja kemungkinan. Ya kalau nggak bisa cari kerjaan di sektor formal, cari kerjaan di sektor informal dong, atau buka sendiri usaha, berwirausaha atau berdagang. Nah, masalahnya sektor informal pun penuh. Lalu berdagang pun sepi. Rata-rata mereka sudah yang berdagang kecil itu pada bangkrut. Lalu bagaimana kalau outsourcing? Nah, ini masalah baru lagi. Outsourcing dari dulu ada di jabatan presiden sebelum ini dan sebelumnya. Itu memang kalau ada usaha yang kira-kira tidak butuh usaha formal bukanya, pengusaha bukanya outsourcing dengan gaji-gaji yang di bawah UMR rata-rata. Itu akal-akalannya pengusaha. Karena apa? Karena zaman makin sulit ekonomi itu. Dari dulu sampai sekarang makin sulit. Sehingga outsourcing banyak buka. Itu juga kan untuk alasan kontrak. Mengadakan kontrak kerja. Jadi bukan pekerja tetap. Coba Anda lihat PT-PT yang bonafit. Kayak Mayora, Wingfood. Itu kan kadang dijadikan pekerja tetap. Bukan kontrak. Tapi pekerja tetap yang mereka adakan. PT-PT yang bonafit. Keuntungannya bisa puluhan triliun tiap tahun. Mereka statusnya kerja tetap. PT-PT di negara kita jarang-jarang yang bonafit, kontrak karena kemampuan pengusahanya memang sedang turun. Jadi kita rakyat harus maklum itu. Akan tetapi yang nganggur atau yang butuh kerjaan masih banyak yang belum dapat tertampung pekerjaan di sektor formal maupun informal. Sedangkan buat dagang mereka tidak punya modal. Ini kan seharusnya pemerintah yang turun tangan. Itu keadaan sekarang loh. Gimana caranya buka lowongan banyak-banyak yang bergaji UMR tiap hari. Setiap harinya gaji UMR sehingga orang miskinnya berkurang banyak. Jadi bukan anak sekolahnya aja yang dikasih makanan itu ya. Itu pun kemungkinan makanan beracun, bukan makanan bergizi. Nah, itu yang seharusnya dilakukan kemungkinan. Jadi jangan mentingin anak sekolahnya aja, seluruh keluarganya yang dipentingin. Itu pun makanan, bukan makanan ya, tapi gaji yang bergaji UMR pekerjaan, sehingga mereka bisa kerja dan dapat gaji UMR, jadi seluruh keluarga bisa makan. Kemungkinannya seperti itu. Kayak Pak KDM kan pernah ke berbagai rumah warga tuh, nanya anaknya ada berapa, ada 5 atau ada berapa gitu, ada yang lagi masih ngandung. Nah itu dulu kan zaman Pak Harto kan ada KB, nah itu kan ngaruh. Jadi semakin banyak orang ya, sementara lowongannya tambah dikit, bukannya tetap loh, tambah dikit, ya gimana? Berarti kan tambah banyak yang nganggur. Mungkin pemerintah harus ngatur juga jumlahnya. Saya nggak tahu lah ya, ini pasti perdebatan banyak yang, kok ngatur-ngatur saya, bukan begitu. Kenyataannya kan orang butuh makan gitu loh, kalau akhir, bukan dibikin aja gitu. udah itu. Bikin mah boleh ya, asik ya nggak Pak? Terus kalau misal pendidikan dibilang nggak nyambung, nggak juga lah. Di Cina banyak kok yang nganggur karena sekarang kan teknologi dan AI dia banyak ngerubah. Kayak di Singapura kan pemerintah kasih duit biar mereka belajar lagi. Jadi mungkin yang udah belajar kebetulan ketemu periode ini ya suwe lah, dia harus belajar lagi gitu loh. Jadi nggak bisa bilang, dan banyak juga yang mereka nggak keserap juga di Cina juga. Jadi ya saya nggak bilang pendidikan kita sama bagus dengan Cina ya, cuman ya nggak alasan juga gitu loh. Kalau pendidikannya bagus berarti bisa dapat kerja, nggak juga. Udah zamannya berubah cepat. Ketiga soal gaji, apakah gajinya boleh di bawah UMR kalau kontrak? Saya nggak tahu, tadi saya cari kayaknya enggak deh, nggak boleh di bawah UMR. Malah mungkin dipotong ya, kan buat biro jasanya juga. Tapi banyak juga mereka yang masih bergaji di bawah UMR loh Pak Teddy, itu fakta. Iya ada, itu yang kayak yang di bengkel motor tuh ya, saya kaget. Gajinya 2,6. Masih mending. Kemarin Nena makan ya di salah satu resto cukup besar dengan franchise cukup besar, udah banyak ya. Saya ngobrol sama waitersnya, 1,5 juta Pak Teddy. Wah itu Senin sampai Minggu kan? Ya, nggak ada libur loh itu. Ada sih liburnya ada sih salah satu hari libur ada. Oh kalau yang saya lihat itu nggak ada libur.
Jadi mungkin beda-beda, ada yang libur, ada yang enggak. Tapi ya intinya kan gajinya di bawah, masih banyak yang di bawah. Dan maksud saya kalau dibilang apakah dengan menurunkan UMR atau kontrak itu bisa menambah lowongan kerja? Kayaknya nggak ngaruh deh. Udah itu perkembangan terakhir ya. Ada yang di hotel tuh kalau kita minta air tuh biasa kan yang datang orang, sekarang mesin. Iya. Pada itu ntar tahun depan kan Singapura mau coba tuh supirnya nggak pakai orang. Ada itu kayak mesin kayak di restoran itu kan dia ada alat, kita kalau koki kan suka goyang-goyang dilempar-lempar kan. Nah itu udah ada mesinnya. Jadi nggak perlu orang lagi. Jadi ini kompleks loh, ini kedepannya itu mungkin lebih sedikit lagi dan nggak ngaruh UMR mau dikurangin atau enggak, mungkin mereka nggak mau pusing, dia orang beli aja mesin beli robot gitu loh. Jadi fokusnya itu kalau ke UMR, ke kontrak, kayaknya masih ada problem yang lebih urgent sih. Nah gimana kalau katanya sih ke depan itu ada universal basic income. Jadi orang-orang yang nganggur ini terpaksa dapat subsidi dari pemerintah. Yang magang. Jadi itu kemarin kan ada juga Oh, program yang magang. Maksudnya ada program juga yang magang dari pemerintah yang salah satunya barangkali juga untuk mengcover ini ya. Iya, itu kan sementara. Kalau yang UBI ini seterusnya Mbak Nena, karena semuanya itu udah diganti robot. Iya. Tapi itu masih bukannya lama ya? Bisa 10 tahun, 15 tahun lah. Tapi kemarin Pak Teddy just share, Nena datang di sebuah event seminar itu yang serve ya untuk minum atau makanan kecil itu sudah robot. Dalam satu ruangan itu ada 4 robot yang ngider gitu. Jadi mereka berhenti tinggal kita ngambil. Keren lah ya. Iya, itu keren. Buat pengusahanya keren. Dia bisa nggak usah pusingin THR, gaji, orang sakit. Tapi ancaman orang ya banyak buat tenaga kerja. Alasan nggak masuk. Iya, tapi kalau buat yang kerja itu masalah. Udah itu saya juga lihat sistem penerimaan tenaga kerja ya. Minimal umur berapa? Emangnya orang kalau umur 30, 40 itu udah nggak produktif. Saya itu kayak tukang bangunan aja lebih tua dari saya aja kuat loh, lebih kuat dari saya. Ya, maksudnya kadang-kadang sistem kerja itu ya aneh juga ya. Jadi orang-orang yang udah tua itu gimana? Udah itu kalau misalnya dia kontrak udah umur misalnya 50 atau 30 lah. Tadi dipecat. Dia nggak dapat apa-apa, misalnya masa penghargaan atau masa kerja gitu. Ya dia cari kerja juga nggak gampang, Manena. Itu paling dapat berapa gaji ya, itu bertahan berapa bulan doang. Dan sekarang fenomena di Amerika itu mereka buat makan aja pakai pay later. Gila, buat makan ngutang gitu loh, Manena. Kalau karena nggak ada kerjaan, kita bayangin kalau misalnya dia ngutang terus, nambah terus bunganya. Ya itu kalau pas orang nggak mau bayar gimana? Ya Nah, itu bisa jebol pasti. Krisis. Iya. Kayak orang yang bayar perumahan gitu, mereka kan kirain kalau nyicil kan jadi ringan. Nah begitu pas nggak bayar, nah ini kan NPL katanya naik kan. Nah itu hati-hati. Malam satu membaca cerita Pak Karno mau menunjuk menteri urusan kayak semacam penurunan harga Handli Hasibuan, mungkin rekan-rekan Smart FM rekan-rekan dari grup desa itu. Jadi memang kita butuh kayak semacam yang pernah diprogram oleh Pak Ahok ya, lelang jabatan. Jadi menteri-menterinya itu harusnya lewat proses lelang jabatan, bukan lagi fit and proper test, bukan lagi semaunya partai segala macam. Gitu Mbak. Nah tapi untuk menyoroti untuk masalah tentang kerjaan itu nomor 1 sih kita mengharapkan itu bubarkan dulu itu SPAD. Serikat pekerja tidak jelas gitu, bikin kacau aja. Kemudian saya sebagai pengusaha kecil merasakan ya, kita coba hiring fresh graduate maupun yang udah inspiring
pendaftar masuk taruhlah 100 orang. Setelah kita melalui seleksi proses yang memang standar ya, yang terjadi apa? Setelah kita coba untuk melakukan probation selama 3 bulan, hampir satu pun tidak ada yang masuk kriteria. Nah, berarti kualitas dari SDM kita itu memang sangat-sangat rendah sekali, ya, sangat-sangat rendah sekali. Jadi kita kesulitan ya, banyak pengangguran, tapi untuk mencari taruhlah 10 atau 5 aja sesuai yang kita punya kualifikasi, susahnya minta ampun, Mbak. Padahal sudah melewati probation 3 bulan ya Pak ya? Udah lewat probation, udah saya sampai pakai namanya job DP, Mbak. Itu orang-orang saya dapat dari job DP juga kualitasnya sangat rendah. Nah, mohon pemerintah cobalah ya bikin regulasi itu yang memihak ke masalah tenaga kerja ini ya. Tolong diperhatikan benar. Itu sih Mbak kurang lebih komentarnya. Nyun sewu, itu level lulusannya apa? Maaf ini cuma sekedar data, pengen tahu Bapak. Mbak, sangat-sangat sederhana Mbak. Kebetulan di bidang retail ya Mbak. Itu cuman kita butuh marketing Mbak. Cuman butuh marketing. Tapi yang terjadi, saya pernah melakukan sebuah uji coba ya. Saya coba mereka yang sudah inspiring ya, itu gaji nggak saya tawar. Ya, untuk kelas supervisor Mbak, mereka minta gaji kurang lebih sekitar 8 jutaan lah, 7 juta. Saya pernah inspiring itu, saya nggak tawar. Yang mengajukan insentif ini saya nggak tawar. Begitu udah mulai kerja Mbak, yang terjadi kan kita lakukan evaluasi setiap 15 hari sekali, karena kita kan yang penting poinnya kan target jualan kamu masuk apa enggak tim kamu gitu. Yang terjadi Mbak jauh dari harapan. Saya pernah 2 kali melakukan sebuah uji coba seperti itu, gagal total Mbak. Jadi kesimpulannya ya, kita sebetulnya ini masalah mindset. Makanya saya tuh paling mengharap sekali kalau perlu saya pilih kembali itu Pak Jokowi, revolusi mental Mbak. Yes. Itu intinya ya. Jadi mereka itu lebih cenderung ingin penghasilan besar, tapi proses yang dilakukan nggak sesuai, nggak balance dengan dia keinginannya, itulah Mbak yang terjadi. Siap. Mbak. Iya, emang kondisi tenaga kerja di negara kita memang sangat sulit sekarang ini. Tapi bukan berarti dimanfaatkan buat politik ya. Ini kan yang nuntut-nuntut UMR terus setiap tahun, dia dikoordinir sama orang politik, orang parpol, kayak yang tahulah ketua buruh atau apapun itu kan buat mainan politik sebetulnya. Padahal yang dibutuhkan mereka kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan bidang politik sebetulnya, lebih ke bidang ekonomi para pekerja. Di mana para pekerja ingin gajinya itu bisa mencukupi kebutuhan hidup yang diterima setiap hari, yang diakumulasi tiap bulan diberinya. Kita ketahui bahwa yang digolong-golong oleh orang parpol, para pekerja itu bukan murni dari pekerja yang asli, tapi pekerja yang ikut-ikutan politik gitu ya. Politik negara kita kan sandiwara, penuh sandiwara kan, kemudian gitu sifatnya kemungkinan kotor juga kebanyakan ya. Yang jujur jarang gitu ya, biasalah orang parpol kemudian itu. Maka itu bukan yang murni ingin sejahtera, tapi yang ikutan politik. Kalau yang murni ingin sejahtera, itu yang penting cukup buat kebutuhan sebulan, kebutuhan keluarga mereka. Tapi harus ingat, kalau bisa sembako jangan naik terus, barang dan jasa jangan naik terus, pajak jangan dinaikin terus, BBM jangan naik terus, karena itu unsur-unsur yang bisa, komponen-komponen yang bisa menimbulkan harga barang dan jasa naik, dan biaya ini itu dan naik. Jadi kalau misalnya UMR dinaikin tiap tahun mereka tuntut, lalu pajak naik, BBM naik, barang jasa naik harganya, sembako naik harganya, ya sama juga bohong, jadi nggak ngejar. Coba lihat di negara Malaysia, Singapura, apa ada mereka rame-rame buat nuntut gaji naik? Kan tidak terjadi. Kenapa seperti itu? Karena mereka
UMR-nya sudah cukup buat kebutuhan hidup, tapi barang jasa tidak naik seperti di Indonesia, naik terus. Pertama apa itu kalau 95 di Malaysia berapa? 7.800 per liter, Mbak. Di sini berapa? 12.000, 13.000 per liter ya, kalau tidak salah sekitar itu. Perbedaannya jauh untuk tahun 95 Pertamax. Bagaimana ekonomi Malaysia tidak murah buat penduduk mereka? Kebalikannya, ekonomi di negara kita barang jasa mahal, naik terus. Udah gitu pajak dinaikin lagi. Kalau cara manajemen ekonomi negara seperti ini, maka bukan multiplier effect yang timbul, ya, atau keuntungan terus lipat-lipat berganda-ganda jika kita berusaha, melainkan kerugian kemungkinan yang timbul, atau bangkrut kalau kita punya usaha, atau pekerja udah naik UMR tetap tidak cukup buat kebutuhan hidup. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Ini cuma mau sharing nih, Bang. Beberapa minggu lalu nih saya kan perpanjang kontrak ya. Di salah satu gerai Indosat. Ya, terus ngobrol-ngobrol, perpanjang kontrak, perpanjangan itulah kuota apa? Prabayar. Oke. Nah, terus saya ngobrol-ngobrol nih sama pekerja di sana. Iya. Saya tanya, Mbak, kerja udah berapa lama? Oh, setahun lebih. Terus sistemnya apa, Mbak? Kontrak. Kontraknya berapa lama, Mbak? 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan tuh perpanjangan. Diperpanjang atau enggak? Tidak, gitu, iya. Kalau dia mungkin baik, kerjanya performance-nya bagus, karakternya baik, diperpanjang lah. Iya. 3 bulan sekali, Mbak, bukan setahun sekali loh, Mbak. Iya. Jadi bisa bayangkan nggak, Mbak? Ya, jadi sekarang kalau kepala buruh cuman bisanya demo-demo, nggak memberikan masukan yang positif kepada katakanlah rekan-rekan buruh lainnya, bekerja tuh harus produktif, mempunyai karakter yang baik, rajin, jujur. Kalau sekali nggak dapat pekerjaan, Mbak, itu akan susah. Iya. Betul nggak, Mbak? Ini zaman ekonomi lagi susah, bukan zamannya model 10 tahun yang lalu. Nah, itu satu. Ponakan saya, Mbak, sudah hampir setahun ini nyari-nyari kerja masih belum dapat, Mbak. Padahal lulusan S1. Bisa bayangkan nggak, Mbak? Jadi mereka kalau yang cuman sifatnya mau enak-enakan karena mengakunya kepala buruh lah apa, bisa gerakin organisasi dan sebagainya. Kalau mereka itu sadar para buruh, lah jangan ikut-ikutan yang kayak begitu-begitulah. Konsentrasi pekerjaannya dengan baik. Kerja jujur, produktif, memberikan manfaat bagi perusahaannya. Itulah yang sekarang dipakai oleh perusahaan, Mbak. Jadi kalau mereka yang buru-buru, khususnya karyawan biasa kerjanya macam-macam, Mbak, orang nggak akan pakai dan dia akan cari sekarang sangat gampang gitu loh untuk bisa hire orang. Ya, itu pun walaupun sekarang sangat banyak orang mau mencari pekerjaan, tapi orang waktu mau meng-hire seorang karyawan atau staff itu kan juga dia cari yang punya sifat baik, karakter baik, hasil lulus tes psikotesnya juga karakternya yang baik, itu yang dicari, Mbak. Jadi kalau mereka yang walaupun kamu mau bilang backgroundnya S1, S2, tapi kalau perilakunya tingkah kejujurannya tidak ada, ya malas-malesan di kantor, mereka akan tersingkir, Mbak. Jadi tolonglah sadar para pekerja ya, kita bukannya tidak mengapresiasi, tapi ini kenyataan yang di lapangan, Mbak. Jadi sadar juga para tokoh buruh ya, berikanlah yang baik kepada masyarakat, kepada anggota-anggotanya, supaya mereka yang sudah bisa bekerja terus bisa berkarya untuk menghidupi keluarganya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Ali. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.